Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nuraini Arbani dengan NIM H0523072. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan oleh Ibu Dr. Evi Segarawati, Ampri SPD MPD. Dalam video ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika harus mengambil peran sebagai pemimpin dalam sebuah kegiatan diskusi kelompok. Bagi saya, memimpin bukan hanya soal posisi, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengarahkan, mendengarkan, dan menumbuhkan kerjasama di antara teman-teman. Pengalaman ini terjadi saat kami mendapatkan tugas untuk melakukan diskusi kelompok di salah satu mata kuliah. Pada awalnya, dosen kami membagi kelas menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok diminta membahas topik tertentu. Tanpa saya duga, saya ditunjuk menjadi ketua kelompok. Sempat muncul rasa ragu dan juga gugup. Dalam hati saya bertanya, bisakah saya memimpin teman-teman dengan baik? Namun saya memilih untuk menerima tugas ini dengan semangat, karena saya yakin setiap kesempatan adalah peluang untuk belajar. Sebagai langkah awal, saya mengumpulkan semua anggota kelompok untuk mendiskusikan pembagian tugas. Saya berusaha tidak bersikap memerintah, tetapi mengajak mereka berdiskusi secara terbuka. Saya mulai dengan menanyakan pendapat. Bagaimana kalau kita mulai dari mencari referensi dulu, baru nanti bagi peran sesuai keahlian masing-masing. Teman-teman pun setuju. Kami kemudian membagi peran secara adil. Ada yang mencari sumber, ada yang membuat ringkasan, ada juga yang menyusun hasil diskusi. Bagi saya, hal ini penting supaya setiap orang merasa dihargai dan juga dilibatkan. Namun, ternyata menjadi pemimpin bukan hal yang mudah. Ada kalanya saya menghadapi perbedaan pendapat yang cukup kuat antar anggota kelompok. Ada juga teman yang kadang tidak aktif atau terlambat mengumpulkan bagian tugasnya. Awalnya saya merasa kesulitan untuk menyatukan pandangan, tapi saya sadar, sebagai pemimpin, saya tidak boleh mudah menyerah. Saya mencoba mengambil pendekatan yang lebih lembut, seperti mengajak berbicara secara pribadi atau mengingatkan dengan cara yang sopan. Saya belajar bahwa pemimpin bukan hanya tentang mengatur, tetapi juga tentang memahami dan berempati. Saya tidak ingin ada anggota yang merasa terbebani, jadi saya selalu berusaha mencari solusi bersama. Ketika perdebatan muncul, saya mencoba menjadi penengah. Misalnya, ketika dua anggota berbeda pendapat, saya menengahi dengan mengatakan, pendapat kalian berdua sama-sama bagus. Mungkin kita bisa mengambil bagian terbaik dari keduanya. Dengan cara itu, suasana diskusi tetap hangat dan fokus kami tidak hilang. Saya menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam memimpin sebuah kelompok. Selain itu, saya juga berusaha untuk menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan. Saya tidak ingin kegiatan ini terasa seperti kewajiban, tetapi lebih seperti ruang belajar bersama. Kami saling memberi masukan, tertawa bersama, dan terkadang juga saling mengingatkan jika mulai tidak fokus. Walau sederhana, momen-momen seperti ini membuat saya merasa menjadi bagian dari tim yang solid. Saya belajar bahwa memimpin bukan berarti harus selalu di depan, tetapi
berada di tengah untuk menjaga keseimbangan. Ketika kami menyusun hasil akhir diskusi, saya memastikan semua pendapat telah tercantum. Saya tidak ingin hasil kerja ini hanya menggambarkan satu sudut pandang, tapi benar-benar mencerminkan kerjasama seluruh anggota kelompok. Dari proses ini, saya belajar banyak hal. Pertama, bahwa setiap anggota tim memiliki kelebihan masing-masing. Yang kedua, tugas pemimpin adalah membantu setiap orang agar kelebihannya bisa muncul. Dan yang terakhir adalah tantangan akan selalu ada, tetapi cara kita menghadapinya menentukan hasil akhirnya. Hari presentasi tiba, kami menampilkan hasil diskusi di depan kelas. Sebagai pemimpin kelompok, saya membuka presentasi dengan rasa bangga, bukan karena saya yang memimpin, tapi karena kami berhasil bekerja sama dengan baik. Saat itu, saya menyadari satu hal penting. Pemimpin yang baik tidak diukur dari seberapa keras dia memerintah, tetapi seberapa besar dia bisa menumbuhkan semangat dalam kelompoknya. Setelah kegiatan selesai, saya merenung sejenak. Saya menyadari bahwa pengalaman sederhana ini memberikan saya banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan. Saya belajar untuk lebih sabar, lebih bijak dalam berkomunikasi, dan pastinya lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Saya juga memahami bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin, asalkan memiliki kemauan untuk belajar, mendengarkan, dan pastinya menghargai orang lain. Dari pengalaman ini, saya mendapatkan 3 nilai penting yang selalu saya ingat. Yang pertama, tanggung jawab. Menjadi pemimpin berarti siap memikul amanah dan memastikan semua berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, empati. Seorang pemimpin harus memahami kondisi, bukan hanya menilai dari hasil kerja. Dan yang terakhir, kerjasama atau kolaborasi. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Pemimpin yang baik justru tumbuh karena dukungan orang-orang di sekitarnya. Dari pengalaman ini, saya semakin yakin bahwa kepemimpinan tidak harus dimulai dari hal besar. Kita bisa belajar memimpin dari hal-hal kecil, seperti memimpin diskusi, mengatur tugas kelompok, atau membantu teman yang kesulitan. Bagi saya, menjadi pemimpin bukan berarti harus sempurna, tapi bagaimana kita terus belajar dan berkembang dari setiap pengalaman. Saya bangga bisa melewati proses ini, karena dari sinilah saya belajar arti sebenarnya dari tanggung jawab, kerjasama, dan kepercayaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Nuraini Arbani, dan inilah pengalaman saya ketika mengambil peran sebagai seorang pemimpin dalam keseharian saya. Semoga pengalaman sederhana ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berani memimpin, dan tetap rendah hati di setiap langkah.